Nenekku tiba-tiba gak mencintaiku lagi. Kalau buncis ini gak dimasak sampai matang, akan keracunan. Kenapa kamu sebodoh ini? Hal semudah ini pun gak bisa. Masak ulang lagi. Masak. Nenek, tanganku sangat sakit. Tetap harus lakukan. Kalau kamu gak belajar memasak hari ini, gak ada makanan untukmu. Cepat masak. Masak. Kamu gak makan ya? Gunakan tenaga, gunakan tenaga. Kalau gak ada kayu bakar, gimana melewati musim dingin? Nenek, kita sudah punya banyak kayu bakar. Boleh nggak berhenti memotong kayu bakar? Banyak apanya? Cuma sedikit ini, bisa bertahan berapa lama? Jangan berpikir untuk malas-malasan. Aku harus ke gunung untuk menebang kayu bakar. Cepat potong kayu ini. Cepat. Nenek dulu paling menyayangiku. Kenapa tiba-tiba berubah? Kalau mati sekarang, nggak perlu lagi menderita karena sakit. Nggak perlu mati di meja operasi juga. Tuan muda. Aku nggak mau operasi. Jangan harap bisa melakukan operasi padaku. David, penyakitmu akan sembuh setelah dioperasi. Anak baik, kamu harus menjalani pengobatan dokter, oke? Tingkat keberhasilan operasi hanya 5%. Aku nggak mau mati di meja operasi. David, anakku, selama masih ada secercah harapan, kita nggak boleh menyerah. Ibu nggak akan menyerah. Kita nggak akan menyerah. Kamu akhirnya bangun. Apa kamu nggak tahu kalau di sini dilarang berenang? Aku nggak sedang berenang. Aku melihatmu melompat. Kamu masih mau menyangkal? Apa kamu tahu berapa banyak yang mati tenggelam di sungai ini? Pihak desa melarang warga untuk turun ke sungai. Sepertinya kamu nggak terlihat seperti orang di desa kami. Aku dari kota Monson. Aku kesini untuk berobat. Berobat? Udara di desa memang lebih baik daripada di kota. Tapi desa juga memiliki aturannya sendiri. Jangan coba-coba berenang ya. Aku benar-benar bukan mau berenang. David, kenapa kamu kesini? Di rumah pengap. Aku pergi jalan-jalan. Dulu di kota, kamu nggak mau keluar rumah. Sekarang kamu mau keluar untuk berjalan-jalan. Sepertinya datang ke desa untuk berobat memang pilihan yang tepat. Paling enggak, aku nggak mati di sungai. Nenek, aku pulang. Nenek. Nenek, tugas yang kamu berikan padaku sudah selesai kukerjakan. Baik, kalau begitu, kamu ke gunung dan ambil sayuran liar. Nenek, ada banyak sayuran di ladang kita. Kenapa perlu menggali sayuran liar? Sayuran liar yang melimpah, airnya akan habis. Aku menyuruhmu menggali ya, gali saja. Untuk apa banyak tanya? Cepat sana pergi. Nenek. Misa akan mendengarkan ucapan nenek. Nenek adalah satu-satunya keluargaku. Tolong jangan membenciku, nenek. Oke? Pergi sana, cepat pergi.
aku. Begitu nenek tiada, gimana kamu akan hidup? Aku nggak mati di sungai, tapi aku bisa gantung diri di sini. Ah, Apa yang kamu lakukan? Gak boleh main ayunan di sini. Kenapa kamu lagi? Sebenarnya kamu siapa? Namaku Nisa Halim, anak kota. Pohon besar di desa kami, semuanya sangat berguna. Kalau kamu mau main ayunan di sini, itu bisa merusak pohon. Tindakanmu ini memalukan. Aku bukannya mau main ayunan. Siapa yang main ayunan menggunakan leher? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dan kamu masih mau menyangkal kalian orang kota kenapa nggak jujur? Aku nggak bisa menjelaskannya padamu. Hei, kamu nggak boleh tidur di sini. Dari mananya kamu melihatku tidur? Aku tuh jatuh. Aku itu jatuh, oke? Ah, jadi kamu jatuh. Maaf, aku salah paham padamu. Hei, jangan pergi. Aku belum pernah melihat orang bodoh sepertimu. Orang polos. Apa salahnya dengan polos? Aku sudah memberitahumu namaku. Kamu belum memberitahuku namamu. David Wijaya. Namaku David Wijaya. Senang berkenalan denganmu, David. Apa maksudnya ini? Berteman. Kamu baru saja tiba di desa kami. Pasti kamu gak punya teman. Aku bisa menjadi teman pertamamu. Aku nggak butuh teman. Apa kamu tahu, menolak gadis adalah perilaku yang gak sopan. Oke, sekarang kita adalah teman. Lihat, di sana gelap sekali. Sama seperti hidupku. Nggak terlihat cahaya sedikit pun. Apanya? Cepat lihat. Cahaya sangat menyilaukan. Aku belum pernah melihatmu tersenyum. Apa kamu memang gak suka tersenyum? Hei, ayo tersenyum. Bukankah itu gadis kecil di tepi sungai? Aku nggak menyangka David bisa mendapat teman di sini. Sepertinya ibumu sudah datang. David, sudah waktunya pulang dan Aku minum tahu. obat. Gadis kecil, siapa namamu? Tante, namaku Nisa. Ternyata namamu Nisa. David itu tumbuh sebesar ini, dia nggak punya banyak teman. Karena kalian cocok bermain bersama, bisakah kamu sering datang untuk bermain dengannya? Tentu saja. Tapi aku harus menyelesaikan tugas di ladang yang diberikan oleh nenekku dulu. Masih sangat kecil tapi sudah bekerja di ladang. Kamu anak yang baik dan pengertian. Gak apa-apa, kamu bisa datang saat ada waktu. Aku sudah bilang, aku nggak mau minum obat. Obat ini pahit. Kenapa nggak kalian aja yang minum? Ambil satu mangkuk lagi. David, kamu harus minum obat untuk memulihkan kesehatan. Kamu baru bisa menjalani operasi. Setelah operasi dan sembuh, kita nggak akan minum obat lagi, oke? Aku nggak mau operasi. Sudah aku bilang berapa kali, aku nggak mau operasi. Nyonya, ada seorang gadis bernama Nisa datang ke sini. Dia datang untuk bermain dengan tuan muda. Apa? Nisa datang ke sini. Cepat suruh dia masuk. Halo Tante.
David, lihat apa yang kubawakan untukmu. David, bangau kertas ini untukmu. Semoga kamu cepat sembuh ya. Terima kasih. Ya. Tuan muda, waktunya minum obat. Wah, David. Ternyata kamu sama sekali nggak takut pahit. David sangat patuh di depan Nisa. Mungkin Nisa bisa membantuku membujuk David. Memintanya menjalani operasi. Nisa, kamu dan David bisa bermain lebih lama. Aku gak akan mengganggu lagi. Baik. Nisa, gimana cara melipat bangau kertas ini? Sangat mudah, akan kuajari. Begini dulu, baru begini. Hei, aku akan mengajarimu. Iya. Begini. Aku hebat kan? Aku hebat kan? Nisa, kamu pulang secepat ini? Iya, Tante. Aku harus pulang lebih cepat untuk memasak. Kamu masih begitu kecil dan bisa memasak. Kamu benar-benar anak paling hebat yang pernah Tante kenal. Apa Tante boleh meminta sedikit waktumu untuk berbicara? Tentu saja boleh. Kemari. David, kamu sendiri yang mencari masalah. Berhenti. Oke. Desa kalian sangat indah. Ada gunung, sungai, ada padang rumput. Dan juga ada Nisa. Dasar bodoh. Desa mana yang gak memiliki semua itu? Aku harap bisa tinggal di sini selamanya. Andai saja aku gak sakit. David, kenapa kamu gak mau operasi? Aku ada urusan. Aku pergi dulu. David, jalani operasi itu, oke? David! Dokter, apa tingkat keberhasilan operasi hanya 5%? Apa nggak bisa ditingkatkan lagi? Tuan muda, kami sudah melakukan yang terbaik. Bangau kertas melambangkan perdamaian dan kesehatan. David, penyakitmu pasti akan sembuh. Kamu mempercayai itu? Kalau bangau kertas bisa menyembuhkan penyakit, apa kita masih butuh dokter? Kenapa kamu selalu merusak suasana? Aku percaya, selama kamu menjalani operasi, penyakitmu pasti akan sembuh. Nisa, apa kamu merasa kalau aku menjalani operasi, itu akan berhasil? Tentu saja. David, kamu harus menjadi seorang pria pemberani. Kamu gak boleh menjadi pengecut. Aku bukan seorang pengecut. Oke, aku janji padamu, aku akan menjalani operasi. Meski tingkat keberhasilannya hanya 5%, aku akan tetap mencobanya. Begitu baru benar. David, setiap hari aku akan melipat satu bangau kertas untukmu. Aku menunggumu kembali. Nisa, kamu harus menungguku. Setelah aku selesai operasi, aku akan segera mencarimu. Oke, kita berjanji. Kita berjanji. Gak boleh ada yang mengingkari janji. Kalau mengingkari janji akan dihukum. David, operasinya harus berhasil. Aku menunggu kabar baikmu. Aku pasti akan sembuh. Nisa, jangan lupakan janji kita. Tunggu aku kembali. Nisa, nenekmu sekarat. Cepat temui dia untuk terakhir kalinya. Apa? Nenek! Tuhan, tolong lindungi putra. Semoga operasinya berhasil. Dokter, Nih. gimana kondisi putraku? Apa bangau kertas memiliki makna khusus bagi pasien?
Bango kertas apa? Di tangan pasien dia terus menggenggam bango kertas. Tekadnya untuk bertahan hidup sangat kuat. Karena itu, operasinya berhasil. Operasinya berhasil. Anakku, dia berhasil melakukannya. Terima kasih, dokter. Nisa, aku sudah sembuh. Sekarang aku menepati janji. Aku datang untuk mencarimu. Nenek, sekarang aku sudah bisa menumis buncis. Aku juga sudah bisa memotong kayu. Aku juga mengenali banyak sayuran liar. Apa yang nenek ajarkan padaku? Aku sudah mempelajari semuanya. Ternyata nenek bukannya gak mencintaiku, karena sangat menyayangiku. Jadi nenek sangat tegas padaku. Maaf, sekarang aku baru mengerti usaha yang nenek lakukan. Nenek. Nenek. Aku sangat merindukanmu. Nenek. Sejak nenek tiada, gak ada lagi yang datang ke rumah. Siapa yang mengetuk? Mungkinkah David? Bukankah kamu adalah selingkuhan yang dinikahi ayahku? Untuk apa kamu kesini? Bukankah kamu adalah selingkuhan yang dinikahi ayahku? Untuk apa kamu kesini? Kudengar nenekmu sudah meninggal. Kamu seharusnya gak punya tempat tujuan. Ayahmu memintaku membawamu ke suatu tempat. Aku gak mau pergi. Aku gak mau pergi kemanapun. Aku sudah berjanji pada David. Aku akan menunggunya kembali ke sini. Kamu gak punya pilihan. Bawa dia pergi. Lepaskan aku! Kalian mau membawaku kemana? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Jangan pikir karena nenekmu sudah mati, kamu bisa kembali ke Monson untuk mewarisi kekayaan. Semua milik keluarga Halim hanya boleh menjadi milikku. Jangan bawa aku pergi. Aku mau menunggu David kembali. Aku sudah berjanji padanya. Kelak rumah ini menjadi milik kalian. Kalau ada yang mencari Nisa, tahu gimana cara menjawabnya? Anda kan? tenang saja. Kami tahu apa yang harus dilakukan. David! David! Aku gak mau pergi! David! David! Sepertinya aku mendengar suara Nisa. David, ayo kita mencari Nisa. Apa ada orang? Permisi, apa Nisa ada di rumah? Nisa apanya? Gak ada yang namanya Nisa di desa kami. Kamu salah orang. Sana pergi. Nisa jelas-jelas bilang padaku kalau dia tinggal di sini. Aku nggak mungkin salah. David, jangan panik dulu. Coba kita cari ke tempat lain dulu, oke? Apa kamu tahu di mana Nisa? Nisa, aku nggak tahu. Tante, apa kamu tahu Nisa ada di mana? Gak tahu. Apa kamu tahu Nisa ada di mana? Nisa? Gak tahu. Apa yang terjadi? Kenapa mereka nggak mengenal Nisa? Jangan-jangan Nisa sama seperti kita, hanya tinggal sementara di desa dan sudah pergi. Gak mungkin. Dia janji akan menungguku kembali. Dia juga akan melipat burung bangau untukku. Dia nggak akan mengingkari janjinya. David,
Nisa masih kecil, ada beberapa hal dia juga gak punya pilihan. Kalau gak bisa menemukannya, kita gak perlu mencarinya lagi. Kamu baru keluar dari rumah sakit, kita harus kembali ke kota dan merawat kesehatanmu. Gak bisa. Aku harus menemukannya. Nisa! Aku sudah kembali. Kamu ada di mana? Nisa! Nisa! Aku sudah sembuh. Kamu ada di mana? Cepat keluar. Nisa! Nisa! David, kamu sudah mencari di seluruh desa. Sepertinya Nisa gak ada di desa. Ayo kita pulang. Ibu, Nisa pergi kemana? Sebenarnya dia pergi kemana? Aku juga gak tahu. Tapi aku percaya, kalau kalian berjodoh, kalian pasti akan bertemu lagi, ya? Dunia ini sangat luas. Di mana aku bisa menemukannya? Pak David, Nona Nisa yang selama ini Anda cari, sudah ada informasinya. Konferensi pers dibatalkan untuk sementara. Hah? Kenapa dibatalkan? Apa yang terjadi? Pak David, Jangan pergi, Pak David. Pak David. Pak David. Pak David. Nisa, 18 tahun berlalu. Aku akhirnya akan menemukanmu. Bos sudah datang. Selamat datang kembali, Bos. Jangan bersikap mencolok. Di sini berbeda dengan luar negeri. Di sini, kita harus menjadi warga baik yang mematuhi hukum. Bos, Anda tenang saja. Kami janji nggak akan menimbulkan masalah. Antar aku ke rumah keluarga Halim. Sudah waktunya aku membuat perhitungan dengan keluarga Halim. Berdasarkan informasi yang ditemukan, Nona Nisa adalah putri keluarga Halim di Monson yang ditelantarkan di luar sejak kecil. Selama ini, dia tinggal di luar negeri. Dan baru kembali ke tanah air hari ini. Pemimpin keluarga Halim hari ini merayakan ulang tahun yang ke-60. Dia mungkin akan kembali ke rumah keluarga Halim. Segera ke rumah keluarga Halim. Halo. Selamat ulang tahun. Selamat ulang silakan, tahun. silakan. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih. Silakan masuk. Ayah, aku berdoa semoga ayah bahagia dan panjang umur. Wah, terima kasih putriku sayang. Omong-omong, banyak pria kaya dan tampan yang datang hari ini. Apa yang kamu sukai? Oscar, apa kamu nggak memahami putri kita? Pria yang ingin dinikahinya harus orang terkaya di kota Monson. Orang seperti David. Orang-orang ini nggak ada apa-apanya. Hei, aku memang sudah mengirimkan undangan pada David. Kurasa dia pasti sangat sibuk, jadi nggak bisa datang. Ayah. Merayakan ulang tahun, kenapa nggak mengundangku untuk hadir? Oscar? Siapa itu? Kapan kamu memiliki anak haram lagi di luar? Aku nggak melakukannya. Sebenarnya siapa kamu? Aku? Aku putrimu yang telah lama hilang. Nisa. Apa? Nisa? Nisa? Kamu masih hidup? Gimana ini bisa terjadi? Setelah neneknya meninggal, aku mencegahnya kembali untuk merebut harta keluarga. Aku sudah mengirim orang untuk membuangnya ke luar negeri. Dia nggak mungkin bisa kembali dari tempat menyeramkan itu. Gimana? Apa kalian senang? Apa kalian terkejut? Aku pernah dengar, Pak Oscar memang memiliki seorang putri dari istrinya yang dulu. Jangan-jangan dia adalah putri asli keluarga Halim. Bukan. Akulah pewaris tunggal keluarga Halim. Dia itu cuma anak haram yang asal-usulnya nggak jelas. Ibumu selingkuhan ayahku, sedangkan kamu mengambil posisiku. Kamulah anak haramnya. Terus sembarangan bicara. Aku memang pernah memiliki putri dengan mantan istriku. Namun ketika dia masih sangat kecil, dia sudah meninggal. Kamu nggak mungkin adalah putriku Nisa. Ayah, sepertinya pikiranmu kurang jernih. Gimana? Apa sekarang kamu sudah sadar? Aku ditinggalkan olehmu di rumah nenek di desa. Setelah nenek tiada, aku dikirim ke kamp pengungsi di luar negeri. Sekarang, apa kamu sudah ingat? Benar-benar dia. Nisa benar-benar sudah kembali. Dia tinggal di desa dan dibuang ke kamp pengungsi. Ayah yang begitu kejam. Kamu itu wanita gila. Pengawal, usir dia dari sini. Kemakmuran, demokrasi.
Peradaban harmonis. Pesta ulang tahunku. Pesta ulang tahunku. Pak David, ini rumah keluarga Halim. Nisa, sudah 18 tahun berlalu. Akhirnya kita bisa bertemu. Pesta ulang tahunku. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku ini ayahmu. Kau berani main tangan. Kamu akan tersambar petir. Sekarang kamu mengakui aku ini putrimu. Oscar, kamu seharusnya berterima kasih pada hukum di negara ini karena menyelamatkan nyawamu yang gak berharga itu. Tapi kamu bersalah pada ibuku, pada nenekku, dan padaku. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Hari ini hanyalah permulaan. Kamu! Kenapa dia terlihat sangat familiar? Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Hei, jangan pergi. Kalian jangan pergi. Apa yang terjadi? Apa kamu yakin ini rumah keluarga Halim? Iya, ini rumah Kalian keluarga jangan Halim. pergi. Bukankah itu Pak David, orang terkaya di Monson? Itu benar-benar David, orang terkaya di Monson. Dia datang ke rumah kita. Pak David, selamat datang. Warga Halim sangat beruntung bisa menyambutmu di sini. Jangan salah paham. Aku kesini bukan merayakan ulang tahunmu. Aku datang mencari Nisa. Di mana dia sekarang? Nisa, untuk apa kamu mencari wanita gila itu? Wanita gila. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Dia itu wanita gila. Lihatlah semua ini perbuatannya. Dia nggak hanya menghancurkan barang, dia juga memukuli orang. Dia itu benar-benar sudah gila. Aku hanya ingin tahu di mana dia sekarang. Dia baru saja keluar. Pak David, kamu mau pergi? Nggak mau minum dulu? Orang baik, beri aku sedikit makanan. Beri aku sedikit makanan. Terima kasih orang baik, terima kasih. Bos, sekarang kita kemana? Ke grup Wijaya. Aku ingin menemui seseorang. Pak David, dari informasi yang kita dapatkan, Nona Nisa pernah tinggal di kamp pengungsi luar negeri untuk waktu yang cukup lama. Itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Yang berhasil keluar dari sana, kebanyakan menjadi gila. Apa Anda yakin masih ingin mencari Nona Nisa? Kamp pengungsi? Kenapa Nisa pergi ke tempat seperti itu? Selama beberapa tahun ini. Berapa banyak penderitaan yang dia alami. Gak peduli Nisa menjadi seperti apa. Perasaanku padanya gak akan pernah berubah. Aku harus menemukannya. Wanita gila itu gak mungkin adalah Nona Nisa, kan? Nisa? 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 Ini aku. Akhirnya, aku menemukanmu.